warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat pada tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan supervisi bersama rekan sejawat di sekolah, yang mana pada kali ini akan ditemani oleh Ibu Susanti sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rambang. Baiklah, untuk pertama kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dan semangat ya? Siap dan semangat. Ya, oke. Jadi karena kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu Susanti nanti. Jadi tujuannya ya Ibu, saya melakukan supervisi nanti yaitu untuk mengetahui ya Bu ya, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Susanti di kelas. Kemudian tujuan percakapan pra-observasi ini agar sebagai persiapan awal Ibu Susanti untuk melakukan pembelajaran nanti, dan Bu Susanti lebih bisa menyiapkan ya bahan-bahan, kemudian materi ajar, LKPD, sehingga nanti Ibu Susanti dalam proses pembelajaran di kelas bisa lebih percaya diri seperti itu ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu. Pertama nih berkaitan dengan materi ya. Nanti pada saat proses pembelajaran Bu Susanti akan mengajarkan materi apa? Untuk materi yang akan saya ajarkan pada bab pertama ya, yaitu tentang teks argumentasi. Di sana siswa akan mampu menemukan yang mana ide-ide pokok dan yang mana ide penjelas pada sebuah teks argumentasi. Oke, jadi anak-anak nanti belajar tentang teks argumentasi ya, argumen gitu ya Bu ya. Oke. Dari materi tersebut ada berapa tujuan pembelajaran nih? Kalau boleh tahu apa-apa aja tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini ya, pada yang pertama itu peserta didik itu mampu menemukan ide pokok dan ide penjelas pada sebuah paragraf argumentasi. Itu pada yang pertama ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik itu mampu memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks argumentasi yang dibacanya itu. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ada nanti peserta didik menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi. Kemudian nanti peserta didik juga memberikan tanggapan kritis ya Bu ya. Kritis. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis seperti itu Bu ya. Oke. Nah sekarang nih setelah menanyakan tujuan pembelajaran, saya pengen tahu dalam proses pembelajaran yang akan saya lihat nanti, Ibu Susanti ingin area pengembangan apa yang pengen Ibu capai seperti itu? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran yang ini, yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman, yang berpihak pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Terus yang kedua, proses belajar mengajar yang efektif. Dilihat dulu, mungkin dipersiapkan dulu ya. Bagaimana, apakah mereka itu sudah siap ya, materi-materinya diberikan dulu ya, dikasih dulu tentang ini, jadi mereka tuh tahu kita akan mempelajari materi ini. Terus yang selanjutnya melakukan asesmen ini berguna untuk mengetahui sampai mana sih siswa itu memahami pembelajaran yang saya berikan. Terus menyediakan umpan balik ini, saya akan menanyakan apa sih yang mereka rasakan, yang mereka pahami setelah melakukan pembelajaran ini. Oke, baik Bu. Jadi tadi kan Ibu bilang ada salah satunya itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman ya. Berpihak pada murid. Ini kalau kira-kira kalau di kelas nanti murid nyaman itu seperti apa Bu? Murid nyaman mungkin keadaan kelasnya itu apa, kita kasih ice breakingnya dulu mungkin ya, kasih salam, terus menanyakan kabar ya, apakah mereka itu sudah siap untuk belajar. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Oke, baik. Nah, karena tentu kalau kita mau mengajar tuh akan ada persiapan-persiapan. Ini saya pengen tahu nih strategi atau langkah-langkah apa yang akan Ibu siapkan dalam proses pembelajaran nanti.
Yang pertama untuk metode pembelajaran ya. Boleh. Metode pembelajaran itu yang akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan diskusi dan tanya jawab. Oke. Terus kalau model pembelajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran ini itu tentang dengan project based learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi tadi dalam metode pembelajaran ada diskusi ya Bu ya? Ya. Ini diskusi anak-anak diskusinya secara individu atau secara nanti dibagi kelompok gitu Bu? Dibagi kelompok ya, kelompoknya itu mungkin 4 sampai 5 kelompok. 4 sampai 5 kelompok. Ya, per kelasnya itu. Nanti kemudian anak-anak membahas apa yang akan dibahas nanti ketika pada diskusi kelompok nanti? Yang akan dibahasnya nanti ada teks ya Bu, nanti diberikan teks di buku paketnya itu ada teks. Terus mereka itu akan mencari ya yang mana termasuk ide pokok, yang mana termasuk gagasan penjelasnya. Terus mereka nanti akan disuruh membuat paragrafnya secara utuh. Oh, gitu. Jadi nanti setelah menemukan kalimat pokok, kalimat penjelas, kemudian mereka nanti harus membuat paragraf utuh lagi gitu ya. Paragraf utuh lagi. Oke. Kemudian tadi Ibu menyebutkan ada model pembelajarannya project based learning ya yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini kalau saya boleh tahu kan kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Nih kalau dari 3-tiganya ini nanti dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Susanti lakukan mau 3-tiganya kah, salah satu kahnya, atau 2 kahnya gitu? Nah, 2 saja mungkin ya Bu ya. Nanti yang dengan yang konten dengan produk. Oke, konten dan produk ya. Oke, jadi anak-anak masukkan produk. Oke. Kemudian alat dan bahan yang akan Ibu akan gunakan nanti apa? Untuk alat dan bahan nanti yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran kali ini buku Bu ya. Ada buku paket dari sekolah kan itu yang untuk siswa. Yang di sana terdapat materi-materi tentang teknik argumentasi, ada teksnya juga di sana, ada materinya juga, terus ada LKPD. Kemudian mungkin mereka nanti ada kata-kata yang sulit Bu ya, mungkin mereka akan diperbolehkan membuka handphone Bu ya, mungkin untuk mencari kata-kata sulit yang mungkin mereka tidak pahami di sana. Boleh membuka handphone. Ya. Jadi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu memang kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang sulit bisa kita nanti anak-anak bisa melihat di KBBI digital gitu ya Bu ya, gitu untuk mengetahui kata-kata yang sulit. Nah sekarang menurut Bu Susanti pada saat proses pembelajaran nanti ada nggak kendala yang bakal dihadapin gitu? Itu kendala karena saya ini mengajar pada jam terakhir Bu ya, jam 7.08. Itu suasananya apalagi musim kemarau ini panas, gersang ya. Apalagi siswa itu sudah makan siang, jadi bawaannya ngantuk. Mungkin saya akan mempersiapkan diri dulu dengan melakukan ice breaking ya Bu ya. Jadi membuat siswa itu kembali bersemangat ya, melakukan pembelajaran ya. Yang ngantuk tadi kembali segar kembali ya, tuh terpancing untuk segar kembali untuk melakukan pembelajaran. Oke baik Bu Susanti, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang tujuan pembelajaran, tentang area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang dipersiapkan. Nah sekarang saya pengen nanya, kapan nih kira-kira saya bisa supervisi di kelasnya Bu Susanti nih? Untuk jadwal supervisinya mungkin pada ini ya tanggal 23 hari Selasa ya. Pada jam ke-7.08 di kelas 11B. Oke, di kelas 11B ya Bu? Ya, oke. Jam ke-7.08 ya Bu. Nanti selama Ibu Susanti dalam proses pembelajaran yang Ibu Susanti lakukan di kelas 11B nanti, saya akan ada di belakang ya Bu, melakukan evaluasi, supervisi untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah ada apa yang sudah baik dan apa yang perlu kita kembangkan lagi seperti itu Bu ya. Baik Bu Susanti, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik gitu ya. Tetap semangat dan kita ketemu lagi besok Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Sekian percakapan praobservasi kami.
kita akan ketemu lagi pada fase observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sayang? Baik, Bu. Yang semangat? Baik, Bu. Untuk kesempatan hari ini karena cuacanya panas, bagaimana kalau kita melakukan SPG dulu? Mau? Semangat ya. Kalau tidak semangat nanti tidak masuk apa yang Ibu berikan kepada kalian. Ya? Ya. Ibu bilang seperti ini ya, kalau gajah itu kan besar ya. Gajah besar. Kalau semut? Kecil. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Kalian semuanya tidak? Ya. Kan kebalikannya, semut tadi ke besar. Ulang lagi. Gajah besar, semut kecil. Kebalikannya, gajah kecil, semut besar. Semut besar, gajah kecil, semut besar, gajah kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, selesai. Itu konsentrasi kalian belajar. Baiklah anak, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ini. Alhamdulillah. Berarti semuanya rajin ya. Anak kelas 11B. Kita lanjut ke materi ya. Untuk pelajaran hari ini, materi bab pertama itu tentang silakan buka buku kalian, paket kalian. Semuanya sudah ada buku paket? Sudah dibawa semua? Sudah punya? Di bawah? Masih ngantuk? Sudah. Sudah di bawah? Sudah. Bab pertama ya, itu tentang teks argumentasi, ya. Tentang teks argumentasi yang akan kita pelajari. Dan apa yang akan kita bahas pada argumentasi ini, TP-nya itu tentang siswa mampu yang kedua, siswa mampu memberikan tanggapan kritis. Sekarang Ibu tanya dengan kalian, kalau kalian di kelas 10 dulu sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks ya, atau karangan. Ada yang argumentasi, ada yang persuasi, ada yang eksposisi. Selain yang disebutkan tadi, ada yang tahu? Argumentasi, eksposisi, persuasi. Ada yang tahu? Kalau yang berupa cerita itu apa itu? Yang berupa cerita. Nah, narasi. Ya, narasi.
deskripsi. Ya, jangan bingung. Argumentasi, eksposisi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Yang akan kita bahas ini yaitu tentang teks argumentasi. Teks argumentasi ini ada yang tahu nggak yang seperti apa? Kalau yang eksposisi tadi apa? Pemaparan. Kalau yang persuasi dia berupa ajakan. Narasi menceritakan. Deskripsi menggambarkan. Kalau argumentasi beradu argumen. Itu apa? Iya, berupa mengungkapkan pendapat atau opini. Ada yang lebih jelas lagi? Berisi pendapat opini yang disertai dengan pembuktian yang didukung oleh Clara dan data serta disampaikan secara logis. Yang layu, kasih pun berjalan ya. Jadi teks argumentasi ini teks yang berisi pendapat atau opini yang disertai alasan pembuktian yang logis. Yang logis itu nah yang masuk akal. Ciri-cirinya kita harus tahu dulu ciri-ciri teks argumentasi itu yang seperti apa. Ayo, ada beberapa ciri-cirinya. Ciri-ciri teks argumentasi. Konkret seperti angka, Rapi ya mungkin ya. grafik atau gambar, Gambar. Yang lain? Ada yang lain? Yang tahu lagi? Ada lagi? Sasa? Bisa Sasa? Yang ke empat tadi ya? Keempat sekarang. Tadi ada dari Bapak Kolenia yang ketiga. Sekarang ciri yang keempat. menentukan sumber dan proses, Sintesis. sintesis yang berarti menentukan rangkuman baru dalam teks. Ya. Lalu mendapatkan struktur dari teori Dari apa? Dari pustaka. pustaka, Teori, pustaka atau pengalaman ya. Pengalaman dari hasil penelitian itu ya. Itu terus ada lagi? Ada lagi? Yang keenam. Ada yang tahu lagi? Ciri yang lain lagi? Kalau masih ada? Selain yang disebutkan oleh teman kalian, ciri teks argumentasi. Untuk mengetahui teks argumentasi seperti apa, kita harus tahu dulu ciri-cirinya ya. Mengetahui orang yang ingin kita tuju, kita harus tahu dulu siapa namanya, bagaimana orangnya. Begitupun dengan teks argumentasi. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih ciri-cirinya itu. Jadi kita tidak salah tempat ya. Mungkin yang kita lihat itu mungkin teks deskripsi, bukan argumentasi ya. Ulangi ya. Jadi ciri-ciri teks argumentasi itu yang pertama menguraikan ide ya, opini atau keyakinan penulis. Yang kedua menentukan fakta yang didukung oleh data yang akurat. Benar kata teman kalian tadi. Terus menyajikan pendapat penulis yang dilengkapi dengan data yang konkret, mungkin dalam bentuk angka atau grafik ya, atau tabel-tabel. Yang selanjutnya menuliskan sumber dan proses sintesisnya itu. Yang selanjutnya harus mendapatkan sumber dari teori pustaka. Dari mana itu dia berasal itu ya? Pengalaman, mungkin dari hasil penelitian, referensi, teori yang sudah divalidasi ya. Memang benar adanya. Yang selanjutnya, analisis itu dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau memisahkan dan mengelompokkan sesuatu sehingga dihasilkan rangkuman baru yang relevan. Yang selanjutnya umumnya diakhiri dengan kesimpulan. Itu ciri-ciri teks argumentasi. Pendapat atau gagasan dari yang dikatakan tadi, ya. Kalau kesimpulan,
Kesimpulan bertujuan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa pendapat atau gagasan yang diberikan adalah benar. Bagian ini disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Itu struktur teks argumentasi. Kalian coba lihat, di sana ada contohnya nggak ya? Contoh teks argumentasi. Coba baca dulu. Ada yang di buku kelas itu ada argumentasi ya. Di contoh teks argumentasi. Udah itu. Ya. Di sana dibacakan dulu lah ya. Upaya mengembalikan keberagaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori oleh Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Di sana itu adalah contoh teks argumentasi yang akan kita bahas di sini. Yang mana sih sebenarnya itu sebagian teks ya, sebagian paragraf yang ibu kasih contoh. Nanti ada di buku kalian, buku kalian itu ada contoh teks lengkapnya. Ini sebagian teks yang ibu contoh kalian ya. Ada ide pokok. Kan yang ingin kita capai di TP yang dicapai di ini adalah mencari ide pokok atau gagasan utamanya. Yang mana dimaksud ide pokok? Sekarang sebelum kita melanjutkan mencari ide pokok yang sudah ibu contoh tadi, ide pokok itu ide yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Coba Mas Leno. Ide pokok atau gagasan utama apa sih itu? Rancangan pokok yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau merupakan suatu ulasan utama dari sebuah paragraf. Itu gagasan utama ya. Rancangan pokok yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau merupakan suatu pikiran utama. Jadi gagasan pokok itu bisa juga disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ya benar, gagasan pokok atau gagasan utama ya. Dari sebuah paragraf. Ya. Contohnya paragraf yang sudah ibu bacakan tadi, boleh kalian lihat di materi yang sudah ibu berikan tadi. Coba lihat contoh teks argumentasi tadi ya. Ciri-ciri kalimat utama itu biasanya kalimat utama itu lengkap dan bisa berdiri sendiri, ya, bisa berdiri sendiri. Terus dia itu mengandung permasalahan awal yang bisa dirinci dan diuraikan, ya, bisa dirinci dan diuraikan. Nanti karena permasalahan awalnya tadi, dirinci karena apa penyebabnya tadi. Terus bisa dibentuk tanpa kata sambung. Kata sambung itu kata apa? Kemarin sudah dijelaskan itu kelas kemarin. Kata sambung, kata kata penghubung, ya. Aduh, lupa ya nak. Kata penghubung itu kata sambung. Kata sambung itu ya gedang, serta itu kata sambung. Itu ide pokok. Bagaimana kalau kalimat penjelas? Kalimat penjelas apa itu? Kalimat penjelasan dari ide pokok tersebut, ya. Mudah, kalimat penjelasan dari ide pokok tersebut. Itu kalimat penjelas. Sekarang karena kalian sudah mengetahui ciri-ciri kalimat utama, sudah tahu pengertian
pokok, sudah tahu pengertian kalimat yang jelas. Berarti kita cari dulu yang Ibu kasih contoh itu yang mana termasuk ke ide pokok, yang mana termasuk ke dalam kalimat penjelas. Itu sudah Ibu nomorin ya. Yang upaya mengembalikan keberagaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori oleh Kementerian Pertanian. Itu termasuk ide pokok atau kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Sedangkan gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Itu merupakan kalimat penjelas. Mengapa? Karena ada kata gerakan ini tadi, kata gerakan ini itu sudah mengacu ke penjelasan tentang gagasan utama tadi, ya, gagasan utama upaya untuk mengembalikan keberagaman pangan tadi. Jadi itu yang dikatakannya. Maka gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Itu tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada teks di sana ya. Memahami isi bacaan teks argumentasi. Untuk lebih mendallamnya, coba kalian pahami dulu ya tentang prahara harga pangan, inflasi dan kemiskinan. Ya. Di sana itu ada beberapa paragraf ya, sampai beberapa paragraf di sana. Ya. Coba kalian lihat di aktivitas 4 itu halaman 9 ya. Itu aktivitasnya. Di sana ada kalimat utama, kalimat penjelas ya. Fokusnya itu ya, kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalian cari yang mana kalimat utama, yang mana kalimat penjelas di setiap teks itu. Paragraf pertama, paragraf kedua ya. Kelompok ini paragraf pertama, 2, 3, 4, 5. Silakan. Buat di ini kelompok 1 deh ya. Paragraf pertama ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada paragraf pertama terdapat kalimat utamanya yaitu turbulensi harga pangan terus berulang karena pemerintah tak mau menyentuh akar persoalan. Kalimat penjelasnya adalah solusi yang ditempuh hanya di level permukaan. Contohnya, pemerintah amat sibuk mengurusi pasokan. Pemerintah yakin saat pasokan memadai harga akan stabil. Akan tetapi pemerintah lupa pasokan yang memadai tak berarti apa-apa bila distribusi macet dan ada pelaku dominan dan pemburu rentan yang nakal. Minyak goreng berbasis sawit contoh lainnya. Meskipun Indonesia produsen sawit nomor 1 dunia, harga minyak goreng tetap naik tinggi karena pabrik minyak goreng tak terintegrasi dengan kebun. Dan di sini kami juga membuat paragraf utuhnya yaitu turbulensi harga pangan terus berulang karena pemerintah tak mau menyentuh akar persoalan. Solusi yang ditempuh hanya di level permukaan. Contohnya, pemerintah amat sibuk mengurusi pasokan. Pemerintah yakin saat pasokan memadai harga akan stabil. Akan tetapi
minyak goreng berbasis sawit contoh lainnya. Meskipun Indonesia produsen sawit nomor 1 dunia, harga minyak goreng tetap naik tinggi karena pabrik minyak goreng tak terintegrasi dengan kebun. Ingin mempresentasikan hasil kelompok kalian? Baiklah, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada teks 2. Yang kalimat penjelasnya adalah 1. Banyak hal dapat dilakukan demi menjaga kesehatan tubuh, terutama saat pergantian musim atau pancaroba seperti sekarang ini. 2. Mengonsumsi makanan sehat dan tinggi vitamin hingga istirahat yang cukup dapat menjadi cara agar kesehatan tubuh tetap terjaga. 3. Selain itu, manfaatkan juga waktu luang yang ada untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Dan kalimat utamanya adalah, dengan begitu penting bagi setiap orang untuk selalu menjaga kesehatan saat musim pancaroba. Dan kami membuat paragraf tersebut. Paragraf itu adalah banyak hal dapat dilakukan demi menjaga kesehatan tubuh, terutama saat pergantian musim atau pancaroba seperti sekarang ini. Mengkonsumsi makanan sehat dan tinggi vitamin hingga istirahat yang cukup dapat menjadi cara agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Selain itu, manfaatkan juga waktu luang yang ada untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Dengan begitu, penting bagi setiap orang untuk selalu menjaga kesehatan saat musim pancaroba. Dan karena kalimat utama dari teks 2 itu berada pada akhir, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf introduktif. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mendengar refleksi dari kalian ya, apa yang telah kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Coba, Laura. Saya mengerti kalau kalimat argumentasi itu bisa kalimat akhir atau awal. Oh ya. Jika kalimat utama paragraf ini bisa disebut dengan kalimat deduktif. Sedangkan kalau paragraf ini berakhir bisa disebut dengan Kalimat utamanya ya. Kalau kalimat utamanya itu berada di akhir, disebut kalimat paragraf induktif. Ya, bagus sekali ya. Jadi, kata Laura ya, setelah kalian belajar ini, kalian sudah tahu ya kalimat utamanya itu yang seperti apa, paragraf deduktif itu yang seperti apa. Kalau paragraf deduktif, kalimat utamanya itu berada di awal paragraf ya Laura. Sedangkan kalau paragraf induktif, kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Yang atasnya itu ya kalau itu berupa penjelasan. Kalau tadi Ibu sudah mendengar refleksi dari teman kalian ya, Laura, maka untuk pelajaran kita yang selanjutnya nanti kita akan masih tentang teks argumentasi. Kita akan mencari tahu fakta dan opini di dalam teks argumentasi. Karena di dalam teks argumentasi itu banyak berisi fakta dan opini. Fakta itu berupa kenyataan ya, yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu pendapat. Itu pelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya ya pada minggu depan ya. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Tuhan Ibu mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Susanti, guru atau rekan sejawat yang sudah saya supervisi.
Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas Ibu Susanti ya, di kelas 11B. Nah, jadi setelah saya melakukan supervisi, saya ingin melakukan tanya jawab kembali nih sama Bu Susanti gitu. Yang pertama, gimana nih perasaannya ketika saya supervisi kemarin gitu? Duh, gimana Bu ya? Pasti gugup ya Bu ya. Gugup karena ada teman sejawat, terus kita gugup pas mungkin terlihat waktu kita masih kuliah dulu Bu ya, waktu PPL. Nah, kan ada yang mengawasi. Terus tapi saya akan semaksimal mungkin ya melakukan pembelajaran ini dengan efektif ya, menghilangkan rasa gugup ya, bersemangat kembali ya. Biarlah yang di belakang itu kita anggap tidak ada. Oke, baik ya. Jadi gugup tapi berusaha untuk semaksimal mungkin. Baik, nah kemarin kan kita sudah cerita-cerita tentang area pengembangan yang ingin Ibu Susanti capai. Kalau boleh tahu kita ulang kembali ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa aja kemarin? Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman ya, dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Terus yang kedua, proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Oke, jadi kemarin ada 3 area pengembangan. Nah, dalam proses pembelajaran kemarin, tahapan apa yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan itu pembelajaran kemarin? Untuk tahapan yang pertama, pastilah ya Bu ya, yang pertama itu membuat perangkat pembelajaran. Yang pasti ya Bu pasti ya. itu. Oke. Nah, jadi Ibu Susanti kan kemarin sudah bilang ada tiga hal area pengembangan yang ingin dicapai. Menurut Ibu Susanti, kekurangan atau kelebihan apa saja yang sudah yang melingkupi area pengembangan pada saat proses pembelajaran kemarin, Bu? Saya sudah membuat murid merasa nyaman Bu ya. Mungkin dengan menanyakan kabar mereka, menyapa mereka dulu ya. Jadi mereka itu merasa diperhatikan Bu ya. Menyapa dengan hangat. Kemudian menanyakan kabar mereka. Mungkin ada salah satu dari mereka yang kurang bersemangat atau ada yang kurang baik ya. Itu. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi menanyakan kabar. Kemudian ada lagi Bu dalam area pengembangan? Kemudian saya juga melakukan ice breaking Bu ya, agar murid itu kembali bersemangat belajarnya. Kalau tadi kan 3 nih area pengembangannya. Yang tadi baru pertama, yang 2-nya? Oh, saya juga telah melakukan asesmen ya Bu ya. Iya, asesmen Asesmen, dengan membuka kesempatan pada murid untuk secara bergantian ya Bu ya, melakukan presentasi ya. Presentasi itu dengan melihat ya pengetahuan dari mereka itu. Dengan pengetahuan mereka sudah bisa Bu ya menemukan yang mana ide pokoknya, yang mana gagasan penjelasnya. Kemudian untuk yang keterampilan, mereka itu sudah bisa mempresentasikan Bu ya, dengan membuat secara utuh paragraf kembali. Oh, seperti itu. Jadi setelah menemukan ide pokok, ide penjelas Ide ya, penjelas. kemudian membuat paragraf utuh. Iya. Kemudian, nah kalau kayaknya tadi yang lebih semua nih, kira-kira ada nggak yang menurut Ibu Susanti kurang gitu? Itu ada ya, itu pasti ada kekurangannya. Pada pelajaran ini mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi itu belum maksimal Bu. Oke, maksimal ya. Oke, baik Bu Susanti, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa salah satu kekurangan dalam proses pembelajaran kemarin itu adalah pembelajaran diferensiasi yang kurang maksimal ya Bu ya. Nah, kemudian pada percakapan praobservasi kita kemarin, Ibu Susanti ini udah bilang bahwa salah satu kendala yang akan dihadapi itu adalah anak-anak kurang bersemangat karena pembelajaran itu ada di siang hari. Nah, kalau kemarin pada saat proses pembelajaran yang saya supervisi, kira-kira selain kurang bersemangat tadi, adakah kendala lain yang Ibu hadapi seperti itu? Ada. Kemarin kan untuk kurang bersemangatnya siswa itu alhamdulillah sudah bersemangat ya Bu ya, karena kita sudah melakukan ice breaking sehingga memancing siswa untuk kembali
bersemangat kembali ya, dari yang mungkin mengantuk ya, mungkin yang tadinya ogah-ogahan belajar kembali mau belajar kembali ya. Untuk yang kendalanya pada diskusi kelompoknya itu Bu, di sana saya lihat siswanya itu masih ada yang belum efektif ya, terlibat aktif di dalam diskusi kelompoknya itu. Oke. Menurut Ibu, kira-kira anak ini tidak terlibat aktif nih karena apa nih seperti itu? Mungkin karena mungkin memang malas ya, mungkin ya. Malas belajarnya itu. Kurang minat belajar gitu ya, Bu, kurang ya? minat belajarnya itu masih kurang. Iya, baik. Nah, tadi Ibu sudah mengemukakan bahwa pembelajaran berdiferensiasinya nih belum maksimal, kemudian kendalanya masih ada anak yang belum aktif dalam diskusi kelompok. Bagaimana caranya atau strategi yang akan Ibu gunakan di masa yang akan datang supaya kendala-kendala ini bisa diatasi, Bu? Yang pertama mungkin saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi itu secara maksimal ya Bu ya. Mungkin dengan membagi kelompok itu sesuai minat dan gaya belajar mereka itu ya. Kemudian membuat produk itu ya sesuai dengan minat siswa itu. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa, produk juga sesuai minat gitu. Jadi anak mau buat apa ya pokoknya terserah mereka lah gitu ya kan Bu. Nah, supaya kita tahu nih Bu, anak-anak ini minatnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa yang akan Ibu Susanti lakukan gitu? Saya akan melakukan membagikan formulir ya untuk menanyai minat mereka itu yang mana sih sebenarnya, apa sih itu. Kemudian mungkin saya akan menanyakan secara langsung kepada mereka. Menanyakan secara langsung gitu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu melakukan asesmen awal. Ya, melakukan asesmen awal ya. Jadi mereka tuh sampai mana sih memahami pembelajaran itu. Jadi kita tahu kesiapan awal belajar anak gitu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi udah ada strategi nih ya terhadap kendala-kendala yang akan Ibu lakukan. Kapan nih Bu Susanti mau melaksanakan ide-idenya ini gitu? Mungkin mulai besok itu bisa langsung dilaksanakan. Oke, mulai besok ya Bu ya. Baik. Pelajaran saya Iya, ini menarik sekali sebetulnya ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan strategi-strategi yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu ya tentang proses pengembangan yang Ibu lakukan di kelas. Kapan nih kira-kira kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan? 2-3 bulan lagi lah ya. Oke, 2-3 bulan lagi. Baik, Bu Susanti, terima kasih atas waktunya telah melakukan percakapan pasca observasi dengan saya. Baiklah Bapak Ibu dan guru hebat, sekian percakapan pasca observasi kami. Terima kasih.